bahas di slide saya berikutnya. Mohon maaf Bapak, saya membawanya di jalan. Apa itu pengertian ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Meliputi inflasi, tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapat nasional, produk domestik bruto, dan pengangguran. Sedangkan mikro membahas perilaku agen ekonomi yang kecil seperti perusahaan dan rumah tangga. Meliputi variabel ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan tabungan. Adapun prinsip dan tujuan ilmu ekonomi. Prinsip mendapatkan laba semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Tujuannya memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar maupun kompleks. Masalah dasar ekonomi terbagi menjadi 6. Yang pertama, what, apa yang diproduksi; where, di mana diproduksinya; why, mengapa diproduksi; when, kapan diproduksi; from whom, siapa yang memproduksi; dan how, bagaimana diproduksinya. Penawaran dan supply, itu yang pertama ada perhitungan penawaran. Ada harga barang, biaya produksi, teknologi, pesaing produsen, selera masyarakat, dan ekspektasi masa depan. Yang kedua ada hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Next, permintaan. Penentuan permintaan, ada harga barang lain, selera konsumen, jumlah konsumen atau pendapat, tren dari masyarakat, ekspektasi konsumen. Yang kedua ada hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah barang yang diminta. Semakin rendah harga suatu barang, semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna. Pasar dengan banyak penjual dan pembeli yang menjual barang serupa atau identik. Harga yang ditentukan oleh pasar, bukan oleh penjual. Ciri-cirinya banyak penjual dan pembeli, barang atau jasa yang dijual sejenis atau seragam, harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan, penjual tidak dapat mempengaruhi harga, penjual besar tidak memiliki keunggulan dibandingkan penjual kecil, perusahaan hanya mendapatkan laba yang cukup untuk bertahan, dan ada kelemahannya, yang itu tidak mendorong inovasi, membatasi pilihan konsumen, biaya produksi mungkin lebih tinggi. Next, kita akan membahas tentang pasar monopoli. Definisi pasar di mana suatu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai produksi, pemasaran, atau penggunaan jasa tertentu. Dan ada faktor yang menimbulkan pasar monopoli. Yang pertama, memiliki satu sumber daya tertentu yang unik. Yang kedua, menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, terwujud melalui undang-undang. Selanjutnya, pasar monopolistik. Definisi pasar yang berada di antara persaingan sempurna dan monopoli. Dan ada ciri-cirinya, yaitu terdapat penjual, barang yang bersifat berbeda corak, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, masuknya penjual ke industri relatif mudah, dan persaingan iklan sangat aktif. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Definisi pasar yang hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik atau mirip. Ciri-cirinya itu ada hanya terdapat sedikit penjual, produksi bersifat homogen dan terdefinisikan, ada beberapa hambatan untuk memasuki pasar, perlu adanya inovasi dan dibutuhkannya iklan. Next, yang terakhir ada pembeda dalam keempat pasar, yaitu jumlah penjual, hambatan masuk ke dalam pasar, penentu harga, sifat penjual, barang substitusi, iklan, barang yang dijual, dan inovasi. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata maupun pengerjaan dalam pembuatan video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.